Assalamualaikum, selamat sore kawan mancing. Ketemu lagi dengan saya Agus. Nah, tadi saya diantarkan blank liken ya. Liken Eclipse 602 MF Competition Series. Dan ini panjang 1,80 m. Nah, sama yang punya ini minta di custom atau dijadiin buat joran galatama ikan mas atau galapung, dan dia minta di desainnya itu seperti Shimano Lesak GS. Dan di sini dia sudah bawa juga receipt CI4 Plus lengkap dengan busa dan kapsul, lalu dengan gimbal juga GS. Nah, ini mestinya ada cangkolannya bro, tapi dia nggak mau pasang gitu. Nah, dia juga bawa ring guide Fuji BC KLFG, jadi seperti ini panjang, dan ini keluaran terbaru lengkap satu set dia bawa, berikut dengan stiker Shimano Lesak GS bro. Jadi di sini dia bawa lengkap semua sama embel-embelnya. Artinya ini bahannya sudah komplit bro. Jadi kita tinggal proses saja. Oke, kita langsung proses bro. Nah, untuk busa EVA-nya ini bro, saya menggunakan epoxy Milan ya, epoxy Milan. Dia ada hardener sama resinnya bro. Jadi ini kita campur dengan perbandingan 1:1. Nah, ini lalu kita aduk sampai dia berwarna putih bro. Kalau dia sudah berubah warna putih, itu artinya dia sudah tercampur rata. Nah, ini kita aduk sampai rata. Oke. Nah, untuk memperkuat rekatnya di sini saya lilitkan benang biasanya bro, seperti ini, dengan bentuk silang-silang ya. Dan ini acak karena ini bukan Japanese style, jadi acak aja. Kita lalu ini kita olesi lem.
ini tadi sebelumnya bagian bawah ini saya udah tentukan backbone bro. Ini ada pada garis putih ini, jadi yang belakang ini mengikuti ya. Oke, ini sudah pas. Lalu kita luruskan lagi backbone nya bro. Nah, untuk bagian real seat ini bro, saya lebih suka menggunakan kain seperti ini daripada lakban ya. Kenapa? Karena menurut saya ini daya rekatnya jauh lebih bagus dibanding lakban gitu bro. Daya rekat dan daya serapnya dia ke lem itu jauh lebih bagus, dan itu sudah saya lakukan sejak lama, bahkan sejak dari awal-awal saya custom sudah menggunakan kain. Nah, dulu saya menggunakan sumbu kompor, tapi berhubung sekarang barangnya susah dicari, jadi ya saya pakai bekas kain aja, gunting kecil gitu. Nah, lalu kita lem lagi.
Nah, ini harus kita amanin bro, kita harus press dengan tujuan busa epanya itu tidak bergeser ya dari rinsitnya. Jadi artinya nanti dia kering, dia nggak mangap gitulah. Nah, ini sudah cukup. Ini kita tinggal sambil nunggu dia kering.
Nah, oke bro, ini sudah kering semua, kunciannya juga sudah kering dan ini lancar. Nah, untuk EVA-nya mestinya ini lebih cepat kering bro, karena EVA ini kan menyerap ya, beda dengan ini dia hanya winding check aluminium sama karbon tube, jadi daya serapnya berkurang. Nah, mestinya si EVA ini lebih cepat kering. Oke, saya akan coba pasang ini. Oh shit, mantap, hasilnya rapat. Nah, sebelum kita setel cincin itu kita cari backbone dulu bro. Nah, cari backbone, kawan-kawan bisa tekuk-tekuk seperti ini sambil diputar. Ini sepertinya terasa dua bro, terasa dua, tapi kita tentukan yang paling lemah. Nah, bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan cara ditekan begini bro, ditekan aja begitu. Nah, nanti kita lihat dia larinya kemana. Nah, ini dan itulah backbone-nya bro, artinya itu jadi posisi ring guide. Nah, kita tekan begini bisa, jadi ujung sebelah itu disandarkan ke lantai dan sebelah lagi tekan menggunakan ujung jari, dan ulang beberapa kali. Lihat dia selalu lari kemana, lalu kita tandai, dan itulah backbone-nya bro. Nah, ini sudah dapat backbone-nya. Nah, oke. Lalu kita lem bagian ujung ring ujung. Nah, oke, ini udah pas. Nah, ini jarak ring bawah ini bro, ini kalau versi saya ini sebenarnya nggak pas bro, tapi entah kenapa tadi si pemilik
Dia bilang ring paling bawah adanya di sini, makanya tadi ada lakban di sini, itu request khusus dari dia. Saya nggak tahu kenapa dan saya juga nggak tanya ya, pokoknya saya ikuti aja. Mungkin dia punya penilaian sendiri soal itu. Nah, lalu ini kita ikat bro. Jadi khusus si lesat ini, karena tadi saya cek aslinya juga dia sama sekali tidak ada variasi, jadi polos gitu loh. Nah jadi ini juga kita bikin polos saja. Nah untuk wrapping ini bro, pelilitannya ini di sini kita mesti agak teliti ya. Teliti dalam artian jangan sampai benangnya itu ada yang bertumpuk atau saling tindih gitu. Terus kedua, benangnya itu harus rapat padat gitu. Jadi nggak boleh renggang, tapi nggak boleh saling tindih juga. Nah itulah kenapa saya menggunakan senter biar lebih jelas. Karena nanti imbasnya waktu di resin sulit untuk ratanya bro, kalau kita bikin benangnya itu bertumpuk atau renggang gitu. Nah hasilnya seperti ini. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lain, ini sangat vital ini bro, ini vital sekali. Jadi ini nggak boleh ini ya, nggak boleh lengah ini, karena banyak kawan-kawan pemula dia lengah.
ini nggak di wrapping, dia wrapping yang lain, lalu dia coba mainkan dan akhirnya pecah. Nah, untuk wrappingannya ini juga nggak bisa terlalu minggir, bro. Jadi usahakan ada selahnya paling nggak 1 mili lah. Itu karena nanti waktu kita resin, kalau dia terlalu ngepres pinggir, bro, itu resinnya biasanya akan masuk ke dalam, kececer, netes gitu, rembes ke samping sini, akhirnya ya jadinya nyatu gitu loh. Kalau masih bisa dicabut diakalin mending, kalau enggak ya kan repot, bro. Nah, itulah kenapa dikasih space paling enggak 1 mili. Jadi waktu kita resin dia ada space buat nampung resin yang kececer gitu. Nah, ini kalau kita sudah ikat begini, ini udah aman, bro. Ini sudah aman. Kita mau tekuk-tekuk, mau pecut-pecut, ini sudah aman. Oke. Nah, untuk meluruskan ring guide ini, bro, ini belum ada satu teknik atau satu alat yang dibuat untuk meluruskan dia ini ya, belum ada. Jadi masih cara manual, artinya mengandalkan penglihatan mata kita gitu. Caranya seperti ini, bro. Nah, ini salah nih, bro. Ring guide-nya saya ikat, tapi lock nut-nya belum terpasang. Hebat, hebat. Nah, ini cek terakhir backbone, bro. Jadi kita pastikan bahwa ring itu benar ada di backbone-nya. Ini sebelum diresin ya. Jadi kita pastikan lagi. Oke, ini sudah pas. Jadi artinya tinggal resin, bro.
Ya, Kang Nano posisi